Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur bahwa hari ini kita kembali dapat datang ke hadirat Allah dan bertemu secara virtual dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 31 Agustus 2024 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berharap agar kita semua dalam keadaan baik dan sukacita penuh syukur. Mari kita memulai hari ini dengan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan hari ini melalui pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 36 dengan tema Tidak Berpura-pura. Namun sebelumnya mari berdoa memohon hikmat akan kuasa Roh Kudus bekerja. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucap puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan Tuhan di waktu istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar diberkati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau kembali mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Jamah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh mengalami kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 36. Firman Tuhan. Sesudah itu, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, tidak berpura-pura. Taekna mak tanasi nasi. Pembacaan kita mengisahkan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Ia diseret oleh orang Yahudi untuk dihakimi. Pilatus menanyakan tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Alih-alih menyatakan tuduhannya, pemimpin Yahudi hanya menyatakan Yesus sebagai penjahat tanpa tahu kesalahannya. Kita juga mendapati bahwa Pilatus meminta agar para pemimpin Yahudi, jika mereka mendapati Yesus bersalah.
Namun mereka menginginkan Yesus harus mati di tangan Romawi. Hal tersebut cukup beralasan waktu Yesus diserahkan ke Pilatus, orang Yahudi sudah memasuki masa Paskah. Tidak boleh bagi mereka untuk menghukum pada masa tersebut. Namun mereka hendak menjadikan Pilatus penghukum atas Yesus. Dengan demikian mereka bebas dari hukum Yahudi. Di titik ini kita dengan jelas melihat kemunafikan para pemimpin Yahudi. Terdapat dalam Matius 27 ayat 6. Bukankah kita kerap demikian? Lebih mementingkan aturan dan ajaran yang kaku, sementara laku hidupnya penuh dengan kemunafikan atau istilahnya hipokrit. Kemunafikan bermakna kepura-puraan. Kita kerap menyatakan kasih tetapi kerap berpura-pura tidak tahu dan tidak melakukan kasih. Matthew Henry pernah berujar bahwa orang yang menyombongkan diri mereka paling dekat dengan gereja sebenarnya jauh dari Tuhan. It is common for those that are farthest from God to boast themselves most of their being near to the church. Hal tersebut terjadi pada para pemimpin Yahudi. Mereka merasa dekat dengan seluruh hukum Tuhan, tetapi sebenarnya dari Tuhan itu sendiri. Alih-alih hidup dalam kemunafikan, marilah kita hidup dalam ketulusan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang tulus hatinya. Mazmur 7 ayat 10. Amin. Mari berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan firman di pagi ini. Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus, kami memperoleh kekuatan baru dan mengaminkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, namun terlebih lagi menjadi pelaku firman. Mohon berkat-Mu pada kami hari ini dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah, dalam pendidikan, di pekerjaan, usaha yang kami jalankan, perjalanan-perjalanan kami dan di mana-mana kami berada. Kami taruhkan kehidupan kami kepadamu untuk kami jalani hari ini, karena kami yakin bahwa Allah menyertai kami. Karena itu perkenankanlah agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka, agar selalu sehat, bahagia, dan bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Diberkatilah bangsa dan negara kami di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi sebagai suatu bangsa. Mohon agar Roh Kudus Tuhan tetap menjadi pedoman para pemimpin bangsa kami, untuk mereka selalu ditopang Tuhan dan dapat terus menjadi pembawa kasih dan perdamaian. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamini bahwa kita akan selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan.
Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.